that things have been. No, the way that things have been. No, second thing, second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my CEO. The master of my CEO. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the Q and answer di bawah ya. Nanti kami akan mencoba untuk menjawabnya. Namun mohon maaf tidak semua pertanyaan mungkin bisa kami jawab. Jangan lupa nanti mencantumkan nama dan asal salon atau Tiara Kusuma DPD atau DPC Tiara Kusuma provinsi mana. Ya, Bapak Rudi di sini sudah mulai ada pertanyaan. Ya. Kami buka 3 dulu pertanyaan ya Bapak ya. Silakan. Ya. Ya, di sini ada pertanyaan bagaimana saat kita menerima karyawan atau karyawan yang sudah kita liburkan kemudian akan bergabung kembali di tim kerja kita. Nah, di sini untuk meyakinkan mereka siap dalam keadaan sehat tidak terkena virus untuk mengetahui apakah perlu rapid test atau seperti apa tindakan-tindakan kita sebagai dari pihak manajemen untuk persiapan ini Pak. Itu yang pertama. Ya Pak, saya 3 pertanyaan ya Pak sekaligus boleh? Ya. Ini Silakan. Pertanyaan pertama, ya. Untuk Rapid test. pertanyaan kedua, iya. Jadi yang pertama itu nanti karyawan pada saat akan bergabung kembali di tim, apakah perlu rapid test dalam Tergantung dari bagaimana keputusan pemerintah nanti setelah keluar, apakah harus rapid test atau tidak. Tapi bila mana pemilik salon merasa kurang yakin, tidak ada salahnya melakukan rapid test ini. Kalau memang ini belum ditentukan sebagai syarat utama bagi operasional salon. Yang penting adalah bila ada gejala batuk atau pilek atau demam, maka karyawan tidak boleh bekerja. Sedikit apapun batuk atau pilek atau demam, itu adalah gejala-gejala di mana ada kemungkinan walaupun itu belum pasti Suaranya bisa tertular oleh COVID-19. Kenapa kami belum menganjurkan rapid test? Karena rapid test itu cukup mahal dan kita memikirkan untuk salon-salon yang kecil-kecil di daerah di mana sarana itu juga mungkin tidak terlalu mudah. Tapi bagi pemilik salon yang merasa ini penting, maka silakan melakukan rapid test bagi karyawannya. Kemudian karena rapid test itu juga aman dari COVID Pak? ya dengan menerapkan SOP ketika pelanggan itu menyaksikan bagaimana atribut karyawan kita dengan memakai APD, memakai masker, pelindung wajah, pelindung rambut, kemudian juga dengan memperlihatkan cuci tangan dengan hand sanitizer di depan pelanggan, pembersihan kursi dan meja dari depan pelanggan dengan desinfektan, dan juga bisa kita masang poster-poster di dalam salon mengenai bagaimana salon ini menerapkan protokol kesehatan di dalam salon. Ini akan memberikan keyakinan bagi pelanggan bahwa salon kita ini mengikuti protokol kesehatan yang benar sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dan bisa juga dengan secara masif menginformasikan kepada pelanggan melalui sosial media bahwa salon kita sudah menerapkan SOP untuk pencegahan penularan COVID-19 ini. Intinya adalah informasi kepada pelanggan. Apa tadi forline yang ketiga? Yang ketiga, pada saat tamu itu diterima, Ya, nah oke. ternyata tamu ini terkena ada virus gitu ya, virus coronanya. Apakah ini bisa dengan bersentuhan bagian pundak dan tangan itu bisa menular gitu Pak? Iya, masih saya. Oke, pertama-tama kita harus cek tubuh kan, cek Ya. suhu tubuh ketika pelanggan masuk.
di depan salon, resepsionis kita harus melakukan cek suhu tubuh dengan termogan. Ini wajib untuk setiap pelanggan yang masuk, dan saya pikir pelanggan tidak akan tersinggung karena di mana-mana sekarang sudah melakukan itu. Di mall juga semua melakukan itu, di supermarket juga melakukan itu. Jadi itu sudah jadi satu new normal. Dan berikutnya adalah bisa menggunakan sarung tangan ketika melakukan servis pelita tersebut, sehingga tidak ada persentuhan langsung antara kulit pelanggan dengan kulit karyawan kita. Ya. Pertanyaannya Lampung, Mas Hendra, Pak Hendra, selamat siang. Ya, di sini bagaimana kalau salon yang kebanyakan menerima make up, sedangkan pelanggannya banyak make up daripada perawatan yang lain. Jadi apakah aman maksudnya? Jadi aman nggak dengan kita make up tamu gitu ya? Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, ini kembali kita harus menunggu peraturan yang sebetulnya dari pemerintah yang segera akan diumumkan, apakah bisa melakukan servis makeup atau tidak di dalam salon. Hari ini saya hanya bicara mengenai rambut saja. Mungkin nanti Dr. Yani akan mengenai, Dr. Yani akan bicara mengenai perawatan wajah yang mana pasti tidak jauh dengan makeup. Karena perawatan wajah juga wajah pelanggan dan wajah karyawan kita akan berdekatan sekali. Ya. Baik, ini ada Bapak Jeki Timurtius untuk Bapak Rudi, Bu Astuti, dan Dr. Liani. Bapak Jeki Timurtius menyaksikan pada hari ini, Bu. Terima kasih, Bu Jeki. Terima kasih, Pak Jeki. Yang sudah kita gunakan seperti sarung tangan, kemudian apron, yang selalu kita buang sekali pakai itu, dan bagaimana cara memusnahkannya supaya lingkungan salon kita tetap baik dan bagus, karena ini plastik itu kan kurang baik untuk saat ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi di tempat sampah kita harus ada 2 tempat sampah. Yang satu adalah tempat sampah untuk yang organik, dan kedua atau yang tidak bisa daur ulang, dan kemudian tempat sampah untuk plastik dan juga untuk bekas-bekas servis yang menggunakan bahan kimia. Jadi pembuangannya dipisahkan supaya segera ada keputusan pasti dari pemerintah seperti apa peraturan yang baru mengenai ini. Oke. Bapak, ini ada juga tolong disampaikan Pak Rudi. Ya. Nanti tolong disampaikan ke pariwisata juga Pak Sudi bahwa kita Tiara Kusuma sedang melakukan juga webinar hari ini. Ya. Terima kasih supaya pariwisata juga tahu. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bapak. Di sini ada juga pertanyaan, Bapak. Satu lagi. Iya. Masih bisa ya, Pak ya? Ya, sampai jam 11 ya. Iya. Bagaimana kalau bila nanti di saat kita sedang menerima tamu, kemudian kita mendapatkan tamu yang sakit atau pada saat kita sedang mengerjakan, supaya tamu-tamu lain tidak merasa panik dan karyawan juga mungkin tindakan karyawan ini seperti apa yang harus dilakukan gitu, atau kita sebagai pemilik ya pada saat itu mungkin pingsan atau tiba-tiba pusing kemudian membuat panik sekitarnya, atau mungkin bersin ya bisa jadi. Itu bagaimana sikap kita Bapak supaya tetap stabil keadaannya di ya, salon? Mungkin bisa dibuatkan poster SOP untuk para tamu kita. Jadi misalnya kalau dia bersin harus dicukup dengan tisu mukanya, kemudian tisu itu dibuang dan maskernya diganti. Jadi kita juga menyediakan masker juga untuk para pelanggan kita, sehingga masker yang sudah bekas bersin itu tidak dipakai lagi. Dan kalau terjadi pingsan atau apa ya memang itu mudah-mudahan dengan pengecekan suhu tubuh di depan salon, kemudian juga memesankan kepada pelanggan ketika mereka membuat janji
Kalau sedang sakit sebaiknya jangan datang dulu, tetapi tunggu sampai sembuh baru datang. Jadi, informasi ini sebaiknya disampaikan juga, disosialisasikan juga kepada para konsumen kita, bahwa konsumen yang tidak sehat diharapkan untuk tidak datang ke salon kita. Iya Bapak. Pelindung tersebut, kemudian juga di depan para tamu kita membersihkan meja dan kursi dengan desinfektan, kemudian membersihkan pintu-pintu, pegangan pintu, kursi tunggu tamu dan sebagainya. Saya pikir mereka dan juga gunting sisir depan tamu juga sebelum dipakai disemprot dulu dengan alkohol, sehingga ini menimbulkan suatu keyakinan kepada para tamu bahwa salon ini memang menjaga kesehatan, melakukan SOP yang benar, sehingga mereka itu yakin bahwa mereka aman berkunjung ke salon kita. Oke, Bapak ini minta banget ini Bapak Caniago dari Sumatera Barat Padang. Iya. Silakan Bapak Pak Caniago, katanya Terima kasih dari tadi malam. salam kangen buat Bapak Ibu di sini. Kemudian pertanyaannya, kalau tadi Bapak menyampaikan maksimal perawatan sampai 120 menit, bagaimana dengan pelanggan-pelanggan? Kan ada yang lebih dari 120 menit, bahkan katanya seharian one stop shopping, jadi terus-terusan sambung menyambung dari rambut ke badan ini. Itu bagaimana mengatasinya untuk tamu-tamu seperti itu? Ya. Jadi usahakan per kali datang itu 120 menit, nanti dia bisa membuat janji lagi untuk kehadiran yang berikutnya, gitu. Jadi memang ini kembali adalah merupakan suatu anjuran untuk menjaga supaya tamu tidak terlalu lama di salon dan salon tidak menumpuk. Karena ketika kita membatasi jumlah tamu yang akan kita terima, pasti tamu-tamu lain juga menunggu untuk mendapatkan servis kita, supaya banyak tamu yang bisa kita tangani, maka dibatasi jangka waktunya. Kalau memang mau lebih lengkap ya silahkan datang lagi lain kali gitu, bikin janji lagi untuk menyambung servis yang belum sempat dilakukan pada saat itu. Terima kasih Bapak. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak sekali Bapak, cuma sayang sekali. Ini juga ada salam dari Ibu Agung, Ibu Astuti. Salam kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nah ini mohon maaf sekali Bapak Ibu, banyak sekali ini pertanyaannya sampai ada lebih pertanyaan, namun mohon maaf sekali karena waktu dan kesempatan yang terbatas, Bapak harus berangkat ke undangan ke Kementerian Pariwisata, ya. Jadi mohon maaf kita tutup dulu di sini, dan luar biasa hari ini saya lebih terbuka dan teman-teman juga akan lebih tenang, ya. Jadi kita tidak perlu panik dan selalu berpikir positif bahwa ini pasti akan berakhir pandemi ini. Nah, namun tetap kita tetap berkomunikasi dengan pelanggan ya Pak Rudi ya. Dan selalu dalam SOP tadi sudah banyak sekali yang dijelaskan Bapak, harus selalu memakai masker, face shield, sarung tangan, apron, dan untuk menjaga diri kita sebagai terapis ataupun sebagai stylist. Dan kemudian juga tadi saya simpulkan bahwa nanti usahakan 50% kursi dibatasi ya, 50% tamu yang dibatasi, dan cukup bisa juga melalui appointment, buat janji dulu ke tamu yang hadir supaya tamu nyaman, kita juga yang bekerja juga nyaman. Nah, sering-sering cuci tangan, tadi Bapak juga berpesan seperti itu. Jangan lupa area kerja, semua alat-alat bisa menggunakan nanti ya ada disinfektan ya, bagus sekali itu untuk supaya alat-alat kita bisa lebih steril, kursi-kursi kita mulai dari resepsionis sampai dengan semua peralatan yang ada di salon. Baik Bapak, selamat jalan, hati-hati di jalan, dan kami sangat mengucapkan terima kasih banyak atas paparan hari ini, sangat bermanfaat buat kami semua di sini. Salam hormat dari semua teman-teman se-Indonesia ini Pak. Ya, silakan Bapak sampaikan. Terima kasih teman-teman untuk
perhatiannya. Mohon maaf saya pamit dulu karena ada pertemuan yang lain dalam rangka pencegahan COVID juga. Semoga segalanya bisa berjalan dengan baik dan bisnis kita kembali lancar. Sekian, Amin. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak, hati-hati di Salam jalan. Pak Cucu. Terima kasih Pak Rudi. Kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dengan kami, mohon kepada Ketua DPD, DPC ataupun anggota yang sudah mengikuti seminar ini, mohon materi ini disosialisasikan dan diumumkan kepada salon-salon sekitar Bapak Ibu yang tidak mengikuti webinar ini, karena ini sangat penting, sangat penting, dan disebarluaskan mohon SOP ini atau disosialisasikan sampai mereka itu mengerti dan memenuhi persyaratan ini. Terima kasih atas kehadiran, atas keikutsertaan Bapak Ibu di webinar ini. Sampai jumpa di webinar yang akan datang yang lebih bermanfaat lagi.